Selamat pagi saudara-saudara semua. Sebelum kita berdoa, kita mau dengar firman Tuhan. Hari-hari ini, kalau kita melihat kehidupan, tantangan demi tantangan, gak mudah untuk dilalui ya. Tapi firman Tuhan kita mau cerita bagaimana Allah yang luar biasa yang kita sembah itu adalah Allah yang sangat peduli kepada jemaat Tuhan. Jadi kita diminta untuk fokus hanya kepada Kristus. Dialah jalannya satu-satunya untuk kita mengalami kemenangan. Hari ini temanya saya beri judul Kendali Allah. Jadi kita menjalankan kehidupan ini, perahu kehidupan kita ini, kita mempunyai setir kapal ini harus kita kendalikan dengan baik. Biarlah Allah itu sendiri yang mengendalikan hidup kita. Saudaraku, seperti saya tadi awal katakan, hari-hari ini kita boleh lihat banyak atau dengar masalah-masalah yang kadang-kala membuat kita cemas gitu ya. Siapa saja bisa dihinggapi dengan kecemasan, mau dia pendeta, mau dia orang biasa, siapapun, anak-anak, orang tua. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana sih kita mengendalikan kecemasan itu. Kita harus coba kendalikan kecemasan yang terjadi di dalam hidup kita, karena kecemasan itu di luar kendali kita. Kadang-kadang bisa liar dianya. Bukan hal yang mudah, tetapi ya masalah itu harus tetap dihadapi ya, karena dia hadir di dalam rumah kita, di dalam kehidupan kita. Coba saudara bayangkan bagaimana rasanya si Daniel, dia tidak bermimpi untuk masuk ke dalam rumah singa ya, gua singa. Tapi dia harus alami, pasti dia cemas. Cuman bagaimana mengendalikan dirinya pada waktu mengalami kecemasan yang luar biasa itu. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Nanti kita lihat apa kata firman Tuhan ya. Bagaimana pengalamannya Daniel menghadapi kecemasan demi kecemasan gitu. Begitu juga dengan teman-temannya yang 3 lagi ya. Kalau saya lihat di sini bagaimana dia berharap sama Allah yang luar biasa, dia kenalnya dengan Allah yang luar biasa. Itulah jalan keluarnya. Sama dengan kita hari ini yang mau berdoa, apapun yang kita doakan, fokus hanya kepada Allah. Jadi kita mau lihat pengalamannya Daniel waktu menghadapi permasalahan dia masuk ke dalam gua singa ini ya. Firman-Nya berkata gini saudaraku, di Daniel 6 ayat 27 dan 28 ya. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Saya ulangi, seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Ada apa dengan Allahnya Daniel? Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Kita lihat Allahnya Daniel ya. Adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ayat 28, dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Jadi Raja Dairus tuh melihat siapa sih Allahnya Daniel. Apa Daniel nggak bangga? Dia percaya sekali bahwa Allahnya luar biasa.
Ini pengalaman Daniel pada waktu Daniel karena tidak disukai oleh orang-orang di kerajaan Dairus, dia ingin cari gimana caranya mematikan Daniel. Ini kecemasan yang luar biasa ya, nggak gampang, tapi dia kenal Allahnya yang luar biasa. Memang hidupnya di-prepare untuk mengenal Allah yang luar biasa itu. Ini pelajaran buat kita untuk selalu datang pada Yesus. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya, Allahnya Daniel adalah Allah Tuhan kita. Sama, kita percaya Yesus Kristus ya. Allahnya adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Semua permasalahan yang Daniel alami dan kita sebenarnya ada dalam kendalinya Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Firman-Nya katakan demikian ya. Raja itu sampai paham siapa Allahnya Daniel. Saudara dan saya hari ini boleh bertanya, apakah aku paham ya tentang Allahku? Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Allahnya orang Kristen itu adalah Allah yang hidup, kekal, selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Percayakah Anda bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sanggup mengendalikan kecemasan saudara? Jadi Allahnya Daniel sanggup melepaskan. Berarti Allah kita yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sanggup melepaskan kecemasan yang sedang saudara alami hari-hari ini. Jadi jangan khawatir, Yesus sanggup melepaskan segala permasalahan kita. Semuanya dalam kendali Tuhan Yesus. Percayalah, kau akan menang. Ya. Mari saudaraku, kita siapkan diri kita. Kita mau doa kepada Allah. Kecemasan yang kita alami di dalam hidup pribadi lepas pribadi, ataupun di dalam permasalahan kejemaatan, atau di dalam kehidupan hari lepas hari, kita datang. Biarlah Allah yang mengendalikan kecemasan kita, yang menolong kita untuk mengalami kemenangan yang luar biasa. Mari kita berdoa.